kemungkinan superpower lain untuk ikut masih sangat jauh. Tiongkok ya masih sangat jauh. Jadi untuk takaran akan menjadi perang dunia ketiga masih sangat jauh. Serangan udara menghantam Teheran, Iran pada Jumat dini hari. Peristiwa ini terjadi usai Israel mengumumkan serangan skala besar di ibu kota Iran. Saksi menyebut serangan intensif bahkan mengguncang rumah-rumah warga di bagian timur Teheran. Sebelumnya kepulan asap terlihat di kota Teheran pada Kamis akibat serangan udara Amerika Serikat Israel. Iran juga meluncurkan lebih banyak rudal ke Israel dan pangkalan Amerika Serikat saat perang di Timur Tengah. Kita akan bahas dampak serangan bersama dengan Muhammad Wafa Karisma, peneliti hubungan internasional dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Mas Wafa, selamat sore dengan Maidop. Oke, Mas Wafa, seberapa besar kemungkinan konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat ini meluas kemudian menjadi perang di kawasan Timur Tengah, dan apa faktor yang paling menentukan eskalasi tersebut? Baik Mbak, mungkin yang menentukan pertama adalah strategi dari kedua pihak utama ya. Yang jelas yang faktor pertama adalah karena Iran tidak bisa membalas langsung agresornya, Amerika Serikat dan Israel, dan juga war of attrition juga tidak berada di pihak mereka, dalam artian kalau misalnya tukar menukar misil balistik, mereka juga kalah secara produksi dan jumlah. Saya pikir secara laporan terakhir menunjukkan jumlah yang mereka luncurkan per hari sudah semakin mengecil. Sudah terakhir mungkin di bawah 100, mungkin mendekati angka 50 ketimbang sebelum-sebelumnya yang lebih banyak. Jadi otomatis cara mereka mensinyalkan bahwa mereka perlu berbuat sesuatu, perlu melakukan hal self-defense setelah decapitation strike yang menewaskan 48 lebih dari pemimpinnya. Ya mereka menargetkan basis-basis militer Amerika Serikat yang di kawasan. Memang ini juga berpotensi kemudian meluas, dalam artian ketika ada salah target bisa mengenai civilian infrastruktur sipil yang berada di sekitar basis-basis militer tersebut. Termasuk juga dengan yang sekarang semakin banyak digunakan adalah penggunaan drone untuk meledakkan atau merusak fasilitas tersebut. Nah, eskalasinya akan terjadi bila mana misalnya semakin banyak collateral damage sehingga mengenai batas bawah atau batas lain dari negara-negara Arab tersebut, negara-negara Teluk, dan mereka kemudian berbuat atau misalnya bergerak untuk membalas juga. Jadi eskalasinya kemudian naik karena aktornya semakin banyak. Yang kedua bisa juga yang saya khawatirkan karena kebingungan perang ya, kabut perang, banyak operasi-operasi yang kemudian membingungkan, misalnya serangan-serangan yang mengenai basis militer Inggris di Cyprus yang ternyata sebenarnya bukan dari Iran kalau menurut dari Inggris ya, atau yang terakhir misalnya yang mengenai Azerbaijan. Ini kan dia mengambil lebih banyak aktor ketimbang negara-negara Teluk. Semakin banyak aktor, semakin berpotensi konfliknya meluas. Masalahnya adalah kebingungan, yang mana yang betul dari Iran, yang mana yang banyak dituduhkan juga false flag operation dari pihak lain atau pihak yang mau melihat ini konflik yang serangan balasan dari Iran semakin menyasar, dan ini Iran perlu dianggap sebagai rogue state yang kacau. Ini yang kemudian menentukan. Selain daripada itu, ketahanan Gulf State tadi yang kemudian jadi faktor penentu apakah akan lebih luas. Faktor lain misalnya kemungkinan superpower lain untuk ikut masih sangat jauh. Tiongkok ya masih sangat jauh. Jadi untuk takaran akan menjadi perang dunia ketiga masih sangat jauh. Betul pertanyaannya tadi bahwa potensinya malah meluas memang sebagai konflik regional saja. Ini yang menjadi pertanyaan. Oke, jadi hanya ada konflik di kawasan begitu ya. Oke, kalau gitu bagaimana peran kelompok non-negara di kawasan Timur Tengah dalam memperbesar
atau justru menahan eskalasi konflik ini, Mas Wafa? Ya, kalau misalnya aktor non negara seperti misalnya proksi-proksi dari Iran ya bisa berpotensi untuk apa namanya memperluas atau mengeskalasi konflik. Jadi mereka berperan sebagai spoiler juga. Dan ini memang act of desperation ya karena Iran memang sudah desperate. Mereka mengkomandangkan sudah total war. Jadi komando-komandonya lebih decentralized, tidak pada satu dua mohon maaf tidak pada centralized command, tetapi regional command juga bisa bertindak lebih independen. Termasuk juga berarti apa namanya aktor-aktor negara tadi yang disebut mereka bergerak masing-masing tanpa apa namanya tanpa instruksi yang khusus. Mereka akan melakukan serangan atau melakukan balasan-balasan sesuai keputusan masing-masing. Ini yang bisa membuat eskalasinya lebih tinggi dan juga semakin mempersulit penyelesaian perang nanti seandainya nanti sudah ada central command misalnya yang kemudian suatu saat kita kembali kepada titik semu di mana pihak-pihak yang berkonflik sudah mulai capek, sudah mulai exhausted, susah untuk central command yang nanti mengembalikan atau mengatur mereka-mereka yang di bawah ini yang siapa tahu bakar amarah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, apa kemudian dampak yang mungkin dirasakan dunia jika konflik ini terus meluas, terutama terhadap ekonomi global, kemudian juga terhadap energi dan juga jalur perdagangan internasional? Ya, kalau secara ekonomi memang Iran ini kalau secara khusus ya, khusus untuk Iran memang ekonominya memang lebih cut off karena memang sanksi dan segala macamnya. Jadi memang Irannya sendiri ekspor dan impornya mungkin lebih tidak berpengaruh kepada apa namanya ekonomi global atau ekonomi Asia Tenggara misalnya. Tetapi secara fisik strategi-strategi yang digunakan termasuk yang kemudian memblokir atau menghentikan Strait of Hormuz, apa namanya Selat Hormuz itu yang kemudian membuat implikasi yang lebih luas, termasuk dari harga energi, gas. Dan juga ditambah kebijakan misalnya Iran yang eskalatif yang misalnya mengenai atau misalnya tidak sengaja mengenai atau sengaja mengenai saya kurang tahu juga infrastruktur energi kan yang sudah menyebutkan state of emergency misalnya Qatar soal gas kan mereka sudah mulai apa namanya menyatakan bahwa produksi mereka akan terganggu, kapal-kapal tanker juga riskan untuk lewat. Jadi dan juga apa namanya penyedia asuransi juga tidak mau cover ketika kalau misalnya kerusakannya dihasilkan karena kenekatan untuk lewat Strait of Hormuz. Jadi otomatis ini mendelay at the very minimum atau bahkan mungkin menghentikan beberapa apa namanya jalur supply bagi negara-negara tertentu, termasuk bagaimana energi ini keluar apa namanya kapal tanker yang biasanya membawa misalnya minyak itu keluar dan misalnya menuju kepada misalnya Asia Timur dan sebagainya. Memang tadi kuncinya kembali ke ketahanan negara-negara Gulf, negara-negara Teluk. IRGC mengatakan Iran siap perang berkepanjangan dan menyebut kalau persenjataan strategis generasi baru akan disiapkan, bukan hanya yang selama ini sudah dilihat. Kemudian juga operasi True Promise 4 ini hanya sebagian kecil dari kemampuan Iran. Apakah kemudian ini bisa berpotensi memicu perlombaan senjata atau meningkatkan ketegangan keamanan di kawasan lain? Jangan dijawab dulu Mas Wafa, nanti kami akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya masih bersama dengan Mas Wafa Karisma, peneliti hubungan internasional dari CSIS. Mas Wafa masih bersama kami di sini. Mas Wafa, kalau misalnya kita lihat tadi apa yang pertanyaan terakhir saya, apakah kemudian serangan-serangan ini bisa memicu apa ya, seperti pamer senjata lah seperti itu antara negara-negara yang ada di kawasan? Kalau soal pamer senjata sebetulnya saat ini masih sangat one sided, masih sangat satu arah karena yang pamer yang superpowernya yang menggunakan apa namanya teknologi terakhir untuk men-establish dominasi di udara, kemudian juga mempenetrasikan
misil-misil dan juga bom-bom untuk menyerang Iran. Jadi memang satu arah karena ya ini Amerika Serikat superpower di dunia. Tapi memang yang ditunjukkan juga sama seperti mungkin ya perang Ukraina juga ya bahwa di dalam asimetris mereka yang budgetnya lebih terbatas, mereka yang teknologinya lebih terbatas masih juga bisa membalas ya. Dan ini memang kemudian yang kemudian menjadi poin perdebatan dari banyak pengamat karena harga dari misalnya drone itu jauh daripada interseptornya. Jadi setiap serangan yang dilakukan misalnya Iran itu misalnya sekitar $80.000 US dollar gitu kan. Tapi ketika yang dibutuhkan untuk menahannya itu bisa sampai $1 juta kurang lebih. Jadi perbedaan harga ini yang kemudian juga bukan war of attrition, ketahanan bantingnya, dan selain dari harga juga kapasitas manufaktur. Mungkin nanti akan pada titik di mana misil Iran akan semakin berkurang. Tapi kemungkinan masih ada kemampuan manufaktur dari drone yang katanya bisa 4.000, 5.000 setiap bulan. Dan ini yang masih bisa terus dilancarkan oleh Iran. Ini yang kemudian diwaspadai juga oleh negara-negara Teluk karena mereka yang paling mudah terkena karena di jarak. Jadi Anda melihat konflik ini berpotensi memicu perlombaan senjata atau meningkatkan ketegangan keamanan di kawasan lain? Lebih mungkin kepada memberikan model bahwa perang-perang yang di masa depan mungkin akan lebih banyak terlihat seperti ini ketika asimetris karena superpowernya terlihat kemampuannya sangat jauh sekali, dan ini mungkin memperlihatkan bagaimana negara yang non superpower kemudian melawan dan siapa yang kemudian tahan banting. Ini yang kemudian akan menentukan. Ada beberapa skenario soal strategic loss-nya. Soal strategic loss di Iran ya tentunya ketika infrastruktur vital, kemudian kemampuan manufaktur misil dan manufaktur drone-nya itu nanti terkena. Jadi kemudian mereka ya nggak bisa produksi lagi. Ketika itu ya mungkin mereka akan menyerah. Sebaliknya, ketika strategic loss buat Amerika Serikat dan Israel adalah ketika misalnya elemen-elemen yang membuat dominasi mereka, misalnya Fifth Fleet, angkatan yang kelima yang kemudian berbasis kalau nggak salah di Bahrain, itu kehilangan asa karena terkena serangan-serangan asimetris ini dengan senjata-senjata yang lebih murah seperti drone. Itu yang kemudian menentukan siapa yang yang menelan ongkos lebih banyak, dan di politik domestik mungkin itu yang menjadi titik balik juga, point of exhaustion, ketika mulai letih di titik seperti itu, ketika ada satu strategic loss yang membuat perangnya tidak worth it lagi untuk didorong karena sudah melebihi ambisi awal yang cukup terbatas ya, yaitu untuk regime change. Oke, bicara soal skenario dalam kajian hubungan internasional, biasanya konflik seperti ini akan berakhir melalui skenario apa? Kemenangan militer, negosiasi, atau gencatan senjata, Mas Wafa? Macam-macam. Yang jelas semua orang yang mencoba menerka kapan ini berujung akhirnya saat ini masih sangat dini. Masih sangat sulit untuk ditentukan karena elemen-elemennya berkembang terus. Pentagon atau misalnya Presiden Trump saja yang memperkirakan 4-5 minggu, saya pikir masih sangat jauh dari selesai pada saat itu, karena ketahanan satu negara ketika diserang, kapan titik dia menyerah, itu berbeda-beda kan. Beda sekali Venezuela dengan Iran misalnya, kalau boleh saya bandingkan, itu berbeda titik kemudian mereka tunduk atau dalam artian kalah, yang menyerah. Dan kemudian acquiesce atau misalnya menuruti si powernya. Jadi ini beda-beda, dan ketahanan ini yang sedang kepada Iran. Nanti ada titik di mana satu titik letih di mana ongkos untuk maju, ongkos untuk meneruskan itu lebih besar daripada ongkos untuk berhenti. Saya nggak tahu yang mana duluan yang kemudian menyatakan hal. Tadi itu bisa dua hal, itu banyak yang ada yang prediksi Amerika Serikat karena strategic loss, ada yang dan misalnya implosion di antara negara-negara Teluk, ada yang memprediksi juga Iran karena ya tadi Amerika Serikat yang berhasil menyerang basis-basis manufaktur dari senjatanya, jadi tidak ada lagi yang bisa
kan gitu loh. Nah ini yang di antara dua titik ini yang mana yang terjadi duluan, di titik itu akan mungkin dibuat keputusan ceasefire, pasti sebelumnya formal informal negotiation akan ada sinyal-sinyal dari satu dua pihak untuk bernegosiasi lagi, kemudian mediator mungkin masuk, baru kemudian dari ceasefire tersebut ditentukan masa depannya seperti apa. Saat ini masa depannya sangat bombastis ya, misalnya Trump mau menentukan the next ruling Shah. Nah, itu yang saya pikir masih agak bombastis dan tidak ya susah ya dilihat sekarang ini. Anda baca siapa aktor internasional yang paling berpotensi untuk jadi mediator untuk menghentikan konflik ini, Mas Wafa? Singkat saja. Yang sudah berperang, karena yang sudah menjadi pemain Oman, Qatar, Turki, karena mereka yang sudah memfasilitasi selama ini. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan insight di sore hari ini di Breaking News Kompas TV. Peneliti hubungan internasional dari CSIS, Mas Muhammad Wafa Karisma sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Mas Wafa.